Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Direktur Utama PD Pasar Kota Manado hadiri dialog silaturahmi PD Pasar dan LP2M, dengan tema implementasi kemitraan pedagang dan PD Pasar dalam mewujudkan kesetaraan karyawan serta pemberdayaan pedagang. Acara tersebut dilaksanakan di Pasar Bersehati, dan dihadiri Dirut Utama PD Pasar Manado Dr. Roland Ruru, Staf Khusus Wali Kota Manado Nur Rashid Abdurrahman, Staf Khusus Gubernur Dr. Mamun Jafara, Dewan Pendiri LP2M Nohopoyo, Ketua LP2M Arifin Akolo, dan para pedagang. Dialog tersebut yaitu menjawab aspirasi pedagang yang ada di Pasar Bersehati dan beberapa pedagang perwakilan dari Pasar Tuminting dan New Bendar 45. Dalam dialog tersebut Direktur Utama PD Pasar Kota Manado menjawab satu-satu dan dimengerti oleh pedagang. Seperti apa dialog tersebut? Berikut videonya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memang saya sore hari ini sangat berbahagia dan di kesempatan berbahagia ini, karena ini adalah tatap muka resmi dalam dialog pertama saya di pasar. Ini keluar kandang 6 bulan dong. Mar bukan ada bertapa, ada satu alasan yang mungkin saya buka sore hari ini. Biasa orang bilang kalau nak keluar kandang mungkin ada sesuatu, tapi saya menetapkan di bulan November lah saya akan turun dengan pedagang-pedagang untuk berdialog langsung. Tapi bukan berarti saya tidak pernah datang di pasar, karena pagi, siang, sore, malam biasanya kalau saya datang ke pasar, saya tidak mau dikawal banyak-banyak orang, pakai baju biasa dan berjalan untuk melihat kondisi pasar langsung. Tidak perlu pencitraan. Untuk dialog, saya ingin kita kuasai dulu PD Pasar ini. Luar dalam, atas bawah, muka belakang, baru kita berdialog. Sebab saya tidak biasa menyampaikan satu informasi yang tidak ada kebenarannya, satu informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya tidak biasa menyampaikan hoax. Jadi saya betul-betul perlu mempelajari secara holistik, secara keseluruhan PD Pasar ini seperti apa, baru kita berdialog supaya pada saat ada permasalahan, pada saat ada pertanyaan, pada saat ada harapan kerinduan dari seluruh pedagang, kami bisa memberikan solusi yang tepat, bukan solusi ecek-ecek, bukan solusi tipu-tipu. Yang kedua, memang beberapa bulan ini PD Pasar perlu diadakan penyelesaian masalah internal. Kenapa? Karena masalah internal di PD Pasar, saya pikir ini sudah membuat perusahaan ini sangat sakit. Berdasarkan audit internal manajemen maupun audit internal pemerintah lewat Inspektorat Kota Manado, PD Pasar ini lagi menghadapi masalah yang pelik dan banyak. Tetapi ini tidak perlu saling mencari kambing hitam, tidak perlu mencari siapa yang salah, karena saya lebih suka melihat ke depan bukan melihat ke belakang. Masalah harus kita hadapi, tapi saya boleh pinjam prinsip yang sampaikan Penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah, membuat masalah baru. Karena kadang-kadang orang itu kalau panik melihat masalah, dia akan bikin masalah baru. Yang penting persoalan saat itu kelar dulu. Saya tidak mau seperti itu, karena saya juga latar belakangnya dokter. Dokter kan yang ada jabah obat orang cuma baik di hari, besok sakit ulang. Kalau boleh tuntas. Dan saudara sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan konsep ini. Judul saya yang tetapkan, saya yang pilih. Saya sampaikan ke Pak Noho waktu kami membahas rencana pertemuan ini, coba bikin judul pedagang adalah mitra PD Pasar. Karena pedagang adalah mitra PD Pasar akan betul-betul saya implementasikan. Saya sangat bangga memiliki pemimpin hebat di Kota Manado, Pak Wali Kota Andre Ango dan Pak Richard Swalang, Wakil Wali Kota yang memimpin Kota Manado ini, memiliki niat-niat luhur, tulus, yang sungguh untuk membangun Kota Manado dan masyarakat. Salah satunya lewat visi yang ada di PD Pasar, yakni membuat pasar yang profesional,
untuk mendatangkan kenyamanan bagi pedagang atau penjual maupun pembeli. Saya ingin menyampaikan konsep ini dapat lihat sederhana, tapi sebenarnya tidak sederhana. Ini inti dari pertemuan kita sore ini. Pedagang adalah mitra. Mitra itu harus duduk sama tinggi, duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Orang ini satu, sama-sama baku perlu, simbiosis mutualisme. Ada saling membutuhkan, ada saling membangun. Kalau di kitab suci apapun mengatakan, saya pikir semua agama menyampaikan bahwa pemerintah itu adalah atasan masyarakat, ya. Pemerintah itu adalah wakil Allah yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudara, ya begitu ya Pak Imam ya. Pemerintah betul atasan, tapi jangan salah kaprah, perusahaan PD Pasar ini bukan pemerintah. Jangan menganggap PD Pasar ini adalah pemerintah, walaupun orang ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena PD Pasar ini bukan pemerintah. Pemerintah pimpinannya Pak Wali Kota. Jangan bikin 2 wali kota. Pemerintah itu hanya satu, dibawa ke kepemimpinan Bapak Andre Ango, Pak Wali Kota Manado. PD Pasar ini adalah perusahaan daerah, bukan dinas. PD Pasar ini bukan masuk dalam birokrasi pemerintah. Sehingga PD Pasar ini betul-betul memposisikan diri sama rata dengan pedagang. Kalau PD Pasar bilang sudah orang perintah untuk atur untuk pedagang, itu adalah PD Pasar yang menganggap dirinya pemerintah. PD Pasar bukan pemerintah. Sehingga konsep kemitraan ini bisa berjalan. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi, tapi orang ada atasan. Tidak boleh bebas, sebebas-bebasnya hidup di negara Republik Indonesia. Atasannya adalah pemerintah. Di bawah presiden, di Provinsi Sulawesi Utara atasannya adalah Pak Gubernur Paulidono Kambe, dan di Kota Manado ada wali kota yang kita banggakan, Pak Andre Ango. Saya menyampaikan ini sudah ada bukti-buktinya bahwa kami ingin memposisikan pedagang ini sebagai mitra. Yang pertama, kembali lagi mungkin ada yang baru datang, saya menyampaikan kita ini mau belum suka berdialog dengan pedagang di bulan-bulan yang lalu, karena masih banyak sekali permasalahan internal di perusahaan yang perlu kami tata. Ini perusahaan ini sambil kapal so oleng, so miring, so mau jatuh. Kalau ini kapal jatuh, yang sakit bukan cuma orang karyawan PD Pasar, pedagang semua korban. Kalau PD Pasar bangkrut, yang korban siapa? Pedagang. Jadi kita minta harap maklum. Saya mohon harap maklum. Kami sementara kemarin itu menata penyelesaian internal. Kami mengatasi berbagai macam masalah pelik, hutang miliaran rupiah, karyawannya carut marut, administrasinya amburadul. Tidak bisa kami paksakan untuk menjalankan perusahaan ini kalau tidak ditata dulu. Sehingga perlu kami tata dulu secara internal, baru kita orang ini berhubungan dengan pedagang. Jangan rusak konsentrasi fokus. Walaupun tetap kebijakan-kebijakan atau kewajiban dari PD Pasar selalu kami jalankan lewat prosedur-prosedur manajemen yang sudah ada. Sebelum pedagang khususnya harus kami lakukan dari hati. Apa itu dari hati? Apa yang kita buat, apa yang saya sampaikan lewat mic, lewat speaker sore hari ini mesti dapat dipertanggungjawabkan. Ini boleh cuma sembarang melontok. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, saya perlu menata perusahaan dulu. Karena kalau perusahaan tidak tertata, kita akan janji palsu, Pak Moni. Kalau perusahaan sendiri masih siksa, masih sakit, so mau mati nih perusahaan. Saat saya keluarkan kebijakan solusi menjawab aspirasi pedagang, saya bisa berdusta. Karena saya bisa menjawab pedagang dengan, kita istirahat sejenak ya, sebentar kita menghargai dan menghormati. Badan sendiri. Nggak bisa kita mau tegur orang ke rumah kalau rumah sendiri tidak beres. Kami akan melakukan pemberesan. Sementara melakukan pemberesan di rumah manajemen PD Pasar sendiri. Salah satunya yang saya ingin tegaskan, yang dimaksudkan dengan mitra tadi. Mitra PD Pasar berduduk sama rata, berdiri sama tinggi itu, mestinya ada kesadaran dari setiap karyawan PD Pasar, kalau bukan pedagang dia tidak akan digaji. Saya tidak takut kritikan, selama kritikan itu membangun. Saya justru sangat membutuhkan kritikan. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan begini.
para pedagang mestinya berpikir, kalau PD pasar ada, kong pedagang cuma membagi itu jo, for apa ada PD pasar? Saya ingin rutin dekat diri dengan pedagang, supaya pedagang-pedagang ini ada motivasi, sehingga yang diuntungkan Kota Manado. Kalau pedagang maju, ekonomi Manado makin kuat. Kalau pedagang makin miskin, berarti tandanya ekonomi Manado makin jatuh. Dan seluruh karyawan PD Pasar saya luruskan bahwa mereka harus berpikir, dorang ini dah hidup karena ngoni. Jadi jangan marah-marah pada pedagang. Masih ada sok karyawannya pemarah pada pedagang? Masih banyak. Jangan salahkan dorang masih dalam proses perubahan. Karyawan-karyawan ini 20 tahun hidup dalam budaya yang saya sampaikan tadi. Mestinya PD Pasar ini bukan pemerintah. Jangan menganggap penertib PD Pasar sama dengan Pol PP. PD Pasar ini adalah mitra pedagang, perusahaan daerah. Yang pemerintah adalah wali kota dan wakil wali kota. Orang harus taat ke wali kota dan wakil wali kota. Yang kedua, perubahan yang kami lakukan, kami mengatur manajemen supaya tidak ada fraud, tidak ada kesalahan-kesalahan, supaya tidak ada korupsi-korupsi lagi. Kalau orang pediri bersih, orang mau ajak pedagang untuk bersih diri, enak. Tapi kalau diri dari manajemen PD Pasarnya bersih, orang bilang asal melontok nih bos-bos di atas. Dorang taiminya di pasar itu dok, bukan orang dusu doi dok, doi dusu orang. Lain kali pedagang liku yang kilek-kilek penikaryawan. Bapak, ini mesti ada hubungan yang balance. Pedagang ini mulai nakal, karyawan ini mulai nakal. Jangan mau dituntut karyawan nak mau nakal, tapi pedagang-pedagang yang sering benakal, sering goda-goda nih karyawan. Iya toh ibu. Kalau pedagang yang nak goda pak karyawan, tentu orang yang nakal. Kalau pedagang menggoda pak karyawan, pasti akan bisa nakal. Jadi kalau orang mau bersih, orang bersih diri semua. Kalau cuma pedagang yang bersih, karyawan nak bersih, percuma. Begitu juga sebaliknya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa manajemen PD Pasar kali ini ingin dekat dengan pedagang, ingin dekat dengan para masyarakat yang ada di pasar, baik pedagang maupun pembeli. Dan sesuai visi wali kota yang luhur, bahwa ingin mendatangkan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli, maka kenyamanan itu yang pertama dimulai dari diri sendiri. Pedagang nyaman lah. Kalau kurang nyaman, saya butuh aspirasi. Bagaimana orang bikin ngoni nyaman? Tapi setelah ngoni nyaman, ngoni harus betul-betul menjalankan kesepakatan bersama. Cara menjual yang baik bagaimana? Tidak ada tipu-tipu masyarakatnya. Ada tuh timbangan membilang timbangan khusus. Banyak kan tuh timbangan? Banyak timbangan. Beras 5 kilo jadi berapa? Terigu berapa kilo jadi berapa? Timbangan khusus. Banyak. Orang ingin mengajak, marilah kita memasuki babak era baru. Kota Manado maju sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Ande Ango dan Pak Wakil Wali Kota Pak Richard Soala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu saya sampaikan Pak Dirut. Saya punya permintaan cuma 2, 1 nyaman dan aman. Ini sudah Kita langsung jawab dulu ya. Mike kasih aja Pak MC. Jadi Pak Sulaiman begini, kalau untuk penagih, orang pasti akan geser-geser terus. Kita tidak punya konsep rupa dulu. Tuh penagih jadi Tuhan di sektor itu. Akhirnya sekurang yang dia punya di sektor. Pasti penagih kita akan rotasi, rolling terus, supaya tidak jadi Tuhan, sehingga terhindar dari pungutan liar. Apakah ketika pemerintah kota dalam hal ini PD Pasar akan melakukan revitalisasi pasar, apakah Masjid Atijarah masih tetap di lokasi gedung pasar atau memang ada niat dari pemerintah kota dan di PD Pasar untuk menempatkan di tempat yang tidak di dalam gedung tapi tersendiri? Itu harapan kami Pak. Ya Pak Abdul Wahab, Ketua BTN ya. Pak begini, kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau belum bisa jawab, tadi mau asal melontok jadi hoax ya toh, karena kita salah. Jadi begini Pak, utang dulu ini, utang karena pemilik proyek
pelaksana proyek ini bukan PD Pasar. Pelaksana proyek pembangunan Bersati, Dinas PU dan Dinas Perindak yang memiliki anggaran dan kewenangan. Kita belum dapat gambar lengkap dan master plan dari dorang, sehingga kita belum bisa pastikan apakah ada rumah ibadah atau tidak. Seandainya pun ada perubahan-perubahan yang terjadi, saya bisa pastikan saya akan menjembatani bersama dengan pemerintah Kota Manado. Kita adakan dialog dengan tokoh-tokoh umat Muslim di Pasar Bersati untuk mencari solusi jawaban terbaik. Boleh begitu, Pak? Terima kasih Pak Dir. Nah, dan harapan kami untuk Bapak lebih ke depan, ini PD Pasar lebih dibenahi, orang maju bersama-sama, kerja bersama, bukan dikerjain bersama-sama. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jaga ini Ibu ke penyampaian Dr. Mamun. Orang mesti kerja bersama-sama, jangan dikerjain bersama-sama. Jago juga dikerjain. Saya kan sudah menyampaikan tadi, kita membuka pos pengaduan pungutan liar juga. Jadi kantor PD Pasar itu ada pos pengaduan pungutan liar. Cari kantor SPI, Satuan Pengawas Internal. Kalau ibu merasa ibu dipungut liar, mengadu ke SPI. Untuk administrasi penagihan karcis, retribusi atau yuran pasar lapak, memang masih sementara dibenahi. Orang dalam waktu dekat, mungkin Januari setelah akhir tahun, akan memasuki era baru. Akan ada digitalisasi. Jadi pedagang setahu dia ditagih itu dengan aturan yang jelas, bukan ditagih suka-suka. Tapi mohon bersabar sedikit, masih disusun sistem untuk itu. Jadi nanti akan memasuki era digitalisasi untuk penagihan iuran lapak. Kan belum ada karcis, ibu bilang sabar sebentar, orang akan bikin digital. Ini digital dan tidak susah. Orang tetap akan berpikir kearifan lokal dalam arti biarlah dia canggih, jangan justru secanggih sekali pun pedagangnya mengerti. Ya toh, orang akan making pedagang mesti mengerti. Akan ada edukasi. Bagaimana yang sesuai kemampuan. Yang pasti ada niat dari kami PD Pasar untuk mengatur penagihan iuran ini secara bijaksana. Tidak ada lagi pungutan-pungutan liar, akan diminimalisir pungutan liar. Tapi tunggu tanggal main. Boleh bersabar Bu? Terima kasih. Kalau untuk tarif, di masa kepemimpinan saya tidak ingin membebani masyarakat. Jadi selama pemulihan pandemi, tidak ada kenaikan tarif apapun di manajemen PD Pasar. Kalau ada kenaikan, sampaikan ke saya. Yang kedua, untuk aturan-aturan masih sementara dibenahi. Yang aturan-aturan lain masih ada pembenahan. Jadi mohon bersabar, kami sementara menciptakan sistem baru dan aturan-aturan baru. Saya ada produk baru yang namanya KBH. Nanti akan saya ceritakan di muka apa itu KBH. Ya? Oke. Ya. Sebelumnya saya mau izin kepada guru saya, senior saya, Dr. Ma'mun Jafarah. Jadi begini Pak, sejak berubahnya nama atau beralihnya status dari Dinas Pasar ke PD Pasar, saya melihat permasalahan klasik yang ada di pasar ini adalah dalam sistem penertib. Ini saya menawarkan kepada Bapak, cobalah sedikit bergeser dari kata penertib menjadi penata. Ketika seorang karyawan berada dalam satu sistem penertib, maka sikap arogansi dari karyawan itu akan muncul. Ketika dia menjadi penata, maka dia dibilang, oh saya penata, saya adalah karyawan dari pasar, saya adalah mitra para pedagang. Masukan yang baik akan kita kaji seperti apa. Tapi yang pasti penertib, sudah saya sampaikan konsep awal tadi, bahwa penertib yang akan ada ke depan tidak seperti yang kemarin-kemarin. Yang kedua, soal digitalisasi, sementara kami lakukan. Contoh kan parkir, digitalisasi parkir. Bukan, modernisasi kan itu bagian dari sistem. Kita memodernkan sistem lewat digitalisasi, digital. Jadi misalnya parkir, tuan bikin digital, pakai stroke begitu toh. Begitu juga sebentar pengaduan. Iya, ini kan masih tahap uji coba Pak. Masih tahap uji coba. Ini benar yang sudah. So sementara di pasar 45, lama-lama kemari. Iya. Iya. Oke. Baru soal digitalisasi yang lain, misalnya coba lihat kartu pedagang sekarang, so ada barcode. Itu modern itu. Ada barcode kan, kartu pedagang. Kalau ada yang pegang kartu pedagang baru, ada barcode. Bisa scan nama lapak ini siapa yang punya nanti. Ya. Baru kami ada launching. Ini produk kemitraan KBH, kerjasama bagi hasil. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi.
Jadi kalau yang lalu, produk lalu masih berjalan produk konvensional, yaitu produk penyewaan ruko atau kios. Tapi kalau produk KBH kerjasama bagi hasil, kalau kios ini pendapatan hari ini 1 juta, DP restoran sekian. Kalau DP pendapatan 2 juta, tentu DP restoran naik. Kalau DP pendapatan turun lagi 500.000, DP restoran turun lagi. Itu DP nama duduk sama rata beli sama tinggi. Pedagang maju, PD Pasar maju. Sehingga produk KBH ini akan kami launching dalam waktu dekat. Nah itu di launching nanti, lihat saja kalau tidak ada aral melintang, dalam waktu dekat bersamaan dengan acara Manado Christmas Fair akan kami luncurkan launching ini produk KBH. Yang terakhir, sebelum waktu kita kan tidak terbatas, nak putus malam ini akan ada dialog-dialog lagi. Yang masih penasaran nanti boleh beberapa di dialog Tuminting minggu depan hari Rabu. Akhir bulan ini atau awal bulan depan, dalam rangka memberantas pungutan-pungutan liar yang sering terjadi di Kota Manado saat pasar dibuka menjelang akhir tahun ini, kan masyarakat daya beli naik. Karena kan banyak orang akan berbelanja Natal dan berbelanja Tahun Baru. Saat orang daya beli naik dan orang pedagang ini membutuhkan penjualannya naik, maka rawan tergoda dengan pungutan-pungutan liar. Di pasar 45 contohnya, kalau ada pedagang pasar 45 sini. Orang bikin acara Manado Christmas Fair. Artinya, semua pedagang-pedagang ini akan masuk di bawah PD Pasar. Pungutannya hanya resmi lewat PD Pasar. Kalau PD Pasar yang pungut, dilindungi oleh undang-undang, aturan yang jelas, diaudit oleh pemeriksa keuangan yang jelas, baik Inspektorat Kota Manado, baik kejaksaan boleh turun, polisi boleh turun, semua boleh turun untuk audit PD Pasar. Sehingga yang orang ambil bangun ini akan diperiksa hukum. Kalau orang yang tidak tahu dan datang dari dunia mana, walaupun dia pakai seragam gagak, jangan. Mau hancur nih kota kalau mau begitu terus. Sekarang setiap pungutan harus resmi, tidak ada pungutan liar. Sehingga orang membuat program Manado Christmas Fair 2021 supaya pedagang ini makin nyaman berjualan di akhir tahun. Pedagang dapat berkah di akhir tahun, banyak orang berbelanja, banyak duit masuk, tapi ditata dengan nyaman. Merdeka. Terima kasih. Pak Dirut, saya mau mengganti teman-teman yang belakang. Ada 2 penulis. Saudara, akhir-akhir ini manajemen PD Pasar disibukkan dengan penataan listrik. Kenapa? Karena ternyata pencurian listrik terbesar di Kota Manado itu ada di pasar-pasar tradisional. Pedagang juga mungkin tanpa disadari sudah melakukan hal-hal yang keliru. PLN sudah berbicara dengan manajemen PD Pasar. Banyak sekali pencurian listrik di pasar. Banyak sekali listrik gelap. Ini akan kami tata, tapi tanpa menyusahkan para pedagang. Pedagang ini orang mau ajak, mari bertobat sama-sama, masuk surga sama-sama. Bagaimana Pak Imam? Ya, boleh begitu? Stop jotu bengko-bengko, orang kasih lurus sama-sama. Merdeka. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong. Baik. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.